Jadi games-games ini memang luar biasa sangat digandrungi milenial. Bahkan yang saya miriskan, ya mungkin ada positif dan negatifnya, tapi saya rada apa ya, bingung aja gitu ketika pemerintah memfasilitasi untuk kemudian mengucurkan dana yang besar terhadap perkembangan games yang justru menimbulkan dampak yang negatif terhadap perkembangan mental remaja. Salah satunya mental remaja itu, saat yang aku ingin sampaikan itu efek dari games ini adalah yang pertama itu adalah kegelisahan, keresahan ketika dalam kita kecanduan games. Itu nggak butuh waktu lama, cukup 20 menit sehari itu sudah bisa merusak ternyata mental kita. Makanya kalau anak main games itu cari gamesnya yang menyenangkan, bukan games yang bikin kita stres gitu. Games yang kalau kalah jadi uring-uringan gitu, kalah jadi ini. Bahkan kalau games kekerasan tuh secara visual apa yang kita lihat itu sangat mempengaruhi otak kita dan perasaan kita. Makanya kayak ungkapan aku yang bilang you become what you see, you become what you play. Sekarang berarti kamu menjadi seperti apa yang kamu lihat dan kamu menjadi seperti apa yang kamu mainkan. Games itu bukan untuk dimainkan, bukan untuk mempermainkan kita. Jadi kenapa sekarang games itu jadi mempermainkan kita sampai akhirnya mengontrol emosi kita, mengontrol jiwa kita, sampai mengontrol pikiran kita. Bahkan efek yang berikutnya tadi yang sudah disampaikan, sampai ada kemudian tindak pencurian, kemudian tindak pembunuhan, perampokan, dan seterusnya, yang justru terinspirasi kebanyakan dari game. Satunya juga efek dari games itu sendiri, selain kegelisahan, keresahan, itu yang kedua ini depresi. Lambat laun itu akan menyimpulkan rasa depresi terhadap anak muda, remaja terutama, ketika terus dicekokin sama games. Bayangin ada game namanya game GTA. Game GTA itu kan luar biasa ya. Kita kayak berandalan di jalan gitu kan, berandalan di jalan, nyuri motor orang, nyuri mobil orang, rampok gitu, berantem, itu games. Dan itu sangat diminati juga sama anak-anak SD, SMP tuh main juga. Nah ini kadang peran orang tua itu sangat penting dalam mengontrol apa yang harus dimainkan oleh anak. Saya rasa ini poin yang berikutnya adalah efek dari games itu sendiri adalah justru tindak kekerasan terhadap orang tua juga. Terkadang karena nggak ada kuota, karena butuh uang buat main games itu, terkadang kita memeras orang tua. Itu luar biasa, banyak kasusnya. Dan saya juga pernah mengalami itu ya. Jadi SPP dicoceng gitu kalau bahasa Sundanya itu buat main games gitu. Karena tadi tuntutan kita tuh udah kayak lingkungan kita, kalau udah lingkungan yang games itu tuntutan kita tuh keras banget gitu. Sampai kita nggak punya waktu buat istirahat karena larut malam itu paling nikmat kita main game. Itu bisa sampai subuh kan, subuh baru tidur. Orang lain sholat ke masjidnya tidur. Jadi efek kekerasan terhadap orang tua saja yang terdekat kepada keluarga ini menjadi faktor yang jadi sangat mempengaruhi, dan saya pun merasakan itu. Kemudian yang keempat, efek dari kita udah bicara efek belum, atau masih cara pandang ini? Kang, yang tadi saya bahas sedikit dari ayat Al-Maidah itu konten game yang di dalamnya ada pembunuhan. Itu benar banget, Point Blank, Call of Duty itu kan ada pembunuhan ya, yang memang itu ada kepuasan ketika headshot, tembak peluru mecahin kepala, itu kayaknya gitu, wah berhasil headshot. Itu mungkin jadi hal yang biasa, tapi kalau itu terus-terusan keisi sama kepala kita, itu bisa kemudian menimbulkan tindak kekerasan. Bahkan tadi aku browsing juga di salah satu website itu di Iowa University di US, itu bahkan mendapatkan hasil penelitian bahwa ketika memang kebiasaan di Amerika itu kan nyimpen senjata di rumah, dan anak itu memang terkadang ada obsesi untuk melakukan itu. Jadi pernah ada penelitian gitu, anak-anak yang sebagian itu disuruh untuk main games yang ada unsur kekerasan, yang sebagian itu tidak diberikan games tentang kekerasan. Lalu setelah beberapa lama, anak-anak itu selesai main games, kemudian mereka diberikan permainan di ruangan itu. Ternyata respon dari anak yang sering main games kekerasan itu sudah beda dalam memperlakukan senjata, meskipun senjata mainan. Mereka
menodongkan kepada dirinya sendiri atau bahkan ke orang lain, itu udah handal gitu kayak begitu lah. Jadi ini yang luar biasa. Saya sangat sepakat banget ketika diangkat bahwa games kekerasan ini sangat merusak mental anak muda. Karena ada poin yang berikutnya, efeknya adalah merusak manajemen waktu. Saya buat pesan buat milenial, sebenarnya ketika sudah kecanduan sama games itu, sebenarnya penyebabnya adalah kita nggak punya pengalihan yang lain selain keasikan terhadap games itu. Masih terngiang musibah longsor yang terjadi di Kecamatan Sukajaya, Bogor. Kejadian itu menyisakan duka bagi umat Islam. Beberapa masjid di daerah itu mengalami kerusakan. Salah satunya adalah Masjid Cipendawa yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Dengan upaya doa dan kebaikan para muhsinin, alhamdulillah, tahap pembangunan Masjid Cipendawa Bogor sudah mencapai 25%. Pengocoran tiang sudah selesai, dan saat ini akan memulai pembangunan atap masjid. Mari, kita bersama bergotong royong untuk membangun rumah Allah. Semoga niat baik kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat menjadi wasilah dan diampunkannya dosa serta dikabulkannya doa. Jazakumullah khairan.